Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 1 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemerintah Kabupaten Pandeglang imbau warga waspadai kondisi cuaca memasuki musim pancaroba. Bawaslu Provinsi Banten mengamankan 32.000 alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Polda Metro Jaya telah memeriksa warga Korea Selatan terkait tewasnya petugas imigrasi yang jatuh dari lantai 19 apartemen di Tangerang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sebanyak 32.000 alat peraga kampanye yang menyalahi aturan diamankan Bawaslu Provinsi Banten dari berbagai lokasi. Yang terbanyak yang telah diturunkan Bawaslu ada di Kabupaten Pandeglang. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. 32.000 alat peraga kampanye dan bahan kampanye telah dicopot oleh Bawaslu Banten sejak Juli hingga Oktober 2023 karena menyalahi aturan KPU tentang kampanye. Hal tersebut disampaikan Badrul Munir selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten. Data Bawaslu Banten untuk alat peraga kampanye yang terpasang di tempat umum terbanyak terpasang di Kabupaten Lebak. Kemudian untuk alat peraga kampanye yang terbanyak yang telah diturunkan yaitu berada di Kabupaten Pandeglang. Jelas Badrul Munir. Lebih lanjut, Badrul Munir selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten, untuk wilayah Pandeglang sebanyak 10.000 APK telah diturunkan, kemudian untuk di Kabupaten Lebak sebanyak 4.000 alat peraga kampanye yang telah diturunkan. Dan berikut adalah lengkap kami dengan Badrul Munir selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten. Per bulan September jumlah APK yang terpasang pada bulan September itu 32.929. Tapi dari proses bulan Juli sampai sampai hari Minggu kemarin 22 Oktober, Bawaslu Provinsi Banten sudah menurunkan 32.168 alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Kalau terbanyak di daerah di kabupaten kota ada datanya nggak? Kalau yang terbanyak pemasangan di Kabupaten Lebak. Lebak. Itu yang melanggar, yang banyak melanggar. Ya, yang terbanyak di Kabupaten Lebak. Kemudian yang sudah diturunkan, yang paling banyak diturunkan di Kabupaten Pandeglang. Bisa disebutkan jumlahnya? Yang diturunkan. Yang diturunkan di Kabupaten Pandeglang mencapai 10.450 alat peraga dan bahan kampanye. Kemudian yang kedua tertinggi di Kabupaten Lebak itu 4.476 alat peraga dan bahan kampanye yang sudah ditertibkan. Itu alasannya diturunkan kenapa? Karena melanggar peraturan KPU terkait kampanye. Karena peserta pemilu itu sebelum masa kampanye dia haknya ada sosialisasi. Sosialisasi itu dengan pemasangan bendera dan nomor urut dan pertemuan terbatas. Dan mereka tidak boleh pasang alat peraga kampanye di tempat umum, membagikan bahan kampanye di tempat umum. Sehingga karena itu merupakan pelanggaran sosialisasi, maka Bawaslu dengan berkoordinasi dengan Satpol PP melakukan penertiban. Badrul Munir menambahkan alasan penurunan APK ataupun alat peraga kampanye yaitu karena melanggar peraturan KPU terkait dengan kampanye. Karena peserta pemilu sebelum masa kampanye haknya adalah sosialisasi dengan pemasangan bendera serta nomor urut dan pertemuan terbatas. Tidak diperbolehkan memasang APK di tempat umum dan bahan kampanye di tempat umum. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Polda Metro Jaya telah memeriksa warga Korea Selatan terkait tewasnya petugas imigrasi yang jatuh dari lantai 19 apartemen di Ciledug, Kota Tangerang. Polisi menduga adanya tindakan pidana dalam peristiwa tersebut. Warga Korea yang diamankan polisi merupakan penyewa apartemen di mana peristiwa tersebut terjadi. Berikut laporan Dika Arwan dari Heartline Radio Tangerang.
Polda Metro Jaya telah memeriksa warga negara Korea Selatan terkait kasus petugas Rudenim Imigrasi Trifata Firdaus yang tewas terjatuh dari lantai 19 apartemen di Tangerang, Banten. Polisi menyebut unit yang menjadi lokasi awal terjatuhnya petugas imigrasi itu disewa warga negara Korea Selatan. Menurut keterangan dari Kasubdit Jatantras Polda Metro Jaya AKBP Samian yang menyebut warga negara Korea Selatan menyewa apartemen secara bulanan, namun apartemen tersebut baru ditempati selama 3 hari. Korban ditemukan tewas setelah terjatuh dari lantai 19 apartemen Ciledug, Kota Tangerang. Polisi mengungkap adanya dugaan pidana dalam peristiwa tersebut. Polisi mengamankan warga negara Korea Selatan yang sempat mengancam petugas security apartemen dengan senjata tajam dan air panas. Polisi menyebut warga negara Korea Selatan tersebut sebagai pelaku, adapun warga negara Korea ini ditahan atas kasus pengancaman terhadap petugas security. Saya Dika Arwan dari Heartland Radio melaporkan. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, menyikapi peristiwa bencana angin puting beliung yang menewaskan 2 orang dan merusak ratusan rumah di Kabupaten Pandeglang hari Kamis lalu, Sekda Pandeglang mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan dalam memasuki musim pancaroba yang diperkirakan terjadi mulai akhir Oktober hingga bulan November mendatang. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Angkasa Pandeglang. Dari Pandeglang, Sekda Pandeglang Ali Fahmi Sumanta menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang agar mewaspadai musim pancaroba di bulan Oktober dan November tahun 2023. Pernyataan itu disampaikan Sekda Pandeglang Ali Fahmi Sumanta menyikapi kejadian bencana angin puting beliung yang menyebabkan 2 orang warga meninggal dunia dan ratusan rumah rusak pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023 kemarin. Menurut Sekda Pandeglang Ali Fahmi Sumanta, kondisi cuaca sekarang memasuki musim pancaroba. Oleh karena itu Sekda Fahmi menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat menjalankan aktivitas, terutama di waktu sore hari. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.